Oksigen merupakan komponen vital dari proses respirasi. Tanpa itu, bagian besar organisme akan mati dalam beberapa menit. Akan tetapi, akhir-akhir ini oksigen semakin sedikit. Kenapa? Karena banyak terjadi pencemaran lingkungan di mana-mana. Pencemaran lingkungan adalah hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Juga merupakan kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar. Selain itu, dikutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, telah dijelaskan pengertian pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. National Geographic mendefinisikan polusi sebagai masuknya bahan berbahaya ke lingkungan. Bahan berbahaya ini disebut polutan. Polutan dapat merusak kualitas lingkungan di sekitar manusia, cakup udara, air, dan tanah. Jenis-jenis dari pencemaran lingkungan. 1. Pencemaran air. 2. Pencemaran udara. 3. Pencemaran tanah. Pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Zat pencemar pada udara yaitu karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, ozon, hidrokarbon, kloria, partikulat, dan timah. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena yang pertama, kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, yaitu masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Ketiga, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah,
air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Ciri-ciri tanah tercemar adalah 1. Tanah tidak subur, 2. pH di bawah 6 atau tanah asam, atau juga pH di atas 8 atau nama lain tanah basah. 3. Berbau busuk. 4. Mengandung logam yang berat. Yang kelima, mengandung sampah anorganik. Ciri-ciri tanah tidak tercemar adalah 1. pH minimal 6, maksimal 8. 2. Tidak berbau busuk. 3. Tidak kering, memiliki tingkat keguguran yang normal. 4. Tidak mengandung logam yang berat. Dan yang terakhir, tidak mengandung sampah anorganik. Apa yang menjadi sumber-sumber pencemaran lingkungan? 1. Limbah kegiatan rumah tangga. Limbah padat berupa sampah anorganik. Jenis sampah ini tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Misalnya, kantong plastik, bekas kaleng minuman, bekas botol plastik air mineral, dan sebagainya. Limbah cair berupa tinja, deterjen, oli, cat, jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Kedua, limbah kegiatan industri. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya, sisa pengolahan pabrik gula, tas, dan sebagainya. Limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Misalnya, sisa-sisa pengolahan industri, pelapisan logam, dan industri kimia lainnya, tembaga, perak, dan lainnya adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam. Yang ketiga adalah limbah kegiatan pertanian. Limbah pertanian dapat berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman, misalnya urea dan pestisida, untuk memberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah yang menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Dan penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Padahal, kesuburan tanah tergantung pada jumlah organisme di dalamnya. Selain itu, penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. Nah, apa saja sih dampak dari kerusakan lingkungan itu? Penjelasannya akan dijelaskan di video part 2. Ya,